Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Samsurijal MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi pembelajaran jarak jauh. Nah, ada perbedaan mendasar sistem evaluasi pendidikan jarak jauh dan reguler. Kalau di pembelajaran jarak jauh, penilaian itu mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang berbentuk tertulis, performan, penugasan atau proyek, dan portofolio. Dalam suasana pandemik, pembelajaran jarak jauh diutamakan penilaian afektif dan kognitif. Nah, penilaian mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dari pembelajaran yang diberikan. Penilaian mengacu kepada penilaian proses di kelas, artinya kemajuan belajar dari peserta didik sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir periode, tapi dilakukan secara terintegrasi dari kegiatan pembelajaran. Artinya, kemajuan belajar dinilai proses bukan semata-mata hasilnya. Nah, tadi penilaian ada penilaian kognitif dan penilaian afektif. Yang dimaksud dengan penilaian kognitif itu untuk menilai sejauh mana peserta didik memiliki pengetahuan terhadap fakta, konsep, dan teori. Penilaian kognitif yang diambil dari tugas yang diberikan selama belajar di rumah. Ulangan harian, ujian tengah semester dengan menggunakan Google Form, sedangkan ujian akhir semester diberikan secara online berbasis komputer. Penilaian afektif yaitu penilaian sikap dan perilaku selama belajar di rumah. Penilaian yang diutamakan penilaian tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. Disiplin dalam keikutsertaan belajar jarak jauh maupun ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Apa itu kelebihan pembelajaran jarak jauh? Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pembelajaran jarak jauh, yang pertama, pembelajaran lebih mudah diakses karena dilakukan secara daring. Ini dimaksudkan cukup menggunakan laptop atau smartphone, pembelajaran bisa langsung diakses dimanapun dan kapanpun. Yang berikutnya, waktu belajar lebih fleksibel. Maksudnya, karena di rumah saja, waktu yang dimiliki menjadi lebih luang, sehingga dapat mereview kembali materi pembelajaran ataupun mengeksplor dan mempelajari hal-hal baru. Yang ketiga, merekam penjelasan dari pengajar. Peserta didik dapat merekam materi yang diajarkan guru ataupun dosen saat berlangsung proses belajar mengajar, sehingga dapat diulang untuk dipelajari kembali. Yang keempat, sumber pembelajaran yang mudah diakses. Nah, pembelajaran yang mudah diakses biasanya buku menjadi sumber belajar yang selalu digunakan. Tetapi karena keadaan seperti sekarang, pelajar belum bisa berkunjung ke perpustakaan. Walau begitu, kini sumber belajar seperti jurnal-jurnal ataupun e-book dapat dengan mudah didapat di internet. Yang terakhir, menghemat biaya. Untuk para pelajar yang terbiasa pulang pergi dengan jarak rumah ke kampus yang lumayan jauh atau sekolah yang jauh, dapat menghemat biaya dan juga waktu karena tidak perlu mengeluarkan ongkos lebih dan tidak perlu khawatir terlambat. Nah, tadi sudah ada kelebihannya. Pembelajaran jarak jauh juga ada kekurangannya. Yang pertama, kendala sinyal. Nah, tidak semua daerah mempunyai jaringan internet yang stabil dan beberapa daerah di Indonesia masih ada yang belum terjangkau akses internet. Sehingga untuk beberapa orang kesulitan mengakses dan tak jarang ketika melakukan pertemuan via daring seringkali menjadi terputus-putus karena kendala sinyal. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, yang kurang keadaan ekonomi setiap kita tidak dapat disamakan. Ada beberapa peserta yang bahkan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pembelajaran jarak jauh. Seperti tidak adanya laptop,
atau gawai dan kuota yang mencukupi. Yang ketiga, banyaknya tugas yang diberikan oleh para pengajar. Tugas-tugas yang diberikan ini dirasa sangat membebani sehingga banyak siswa ataupun mahasiswa yang mengeluhkan hal itu. Tugas kelompok pun menjadi sebuah tantangan untuk dilakukan karena tidak bisa berdiskusi dengan teman-teman secara langsung. Yang keempat, pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar pun belum tentu dapat terserap dengan baik oleh semua peserta didik. Entah itu karena kendala sinyal yang tidak stabil, atau guru atau dosen menjelaskan terlalu cepat, tidak sepenuhnya terdengar, ataupun keadaan rumah yang memang kurang mendukung untuk melakukan kegiatan belajar. Yang terakhir, rasa jenuh dan bosan. Nah, rasa jenuh para pelajar pun merasa jenuh dan bosan karena tidak dapat bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman lainnya secara langsung. Terlebih lagi bagi para siswa kelas 1 jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan mahasiswa baru yang harus berkenalan dengan kawan-kawan baru via daring. Contoh konkret sistem evaluasi pembelajaran jarak jauh, terutama dari segi peserta didik. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki sarana pembelajaran jarak jauh? Diikutsertakan dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu kehadiran memiliki bukti hasil pembelajaran jarak jauh seperti karya siswa, atau tidak. Karya peserta dikirim ke guru, moda yang digunakan daring atau online, dan moda yang digunakan luring atau offline. Dari segi pendidikan, apakah sudah memiliki program pembelajaran tingkat kelas, memiliki sarana pembelajaran jarak jauh, daftar peserta didik yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan memiliki jadwal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, apakah guru memiliki dokumen karya peserta didik hasil pembelajaran jarak jauh? Adakah sekolah membuat laporan pendidikan kepada pihak lain yang memiliki program evaluasi pendidikan pembelajaran jarak jauh atau belum? Yang ketiga, dari kepala sekolah. Apakah kepala sekolah memiliki program perencanaan pembelajaran jarak jauh? Tingkat sekolah-sekolah menganggap pembelajaran jarak jauh atau tidak memiliki sarana pembelajaran jarak jauh lengkap? Apakah kepala sekolah memiliki instrumen monitoring pembelajaran jarak jauh? Nah, yang terakhir, dari orang tua peserta didik. Wali murid berperan sejauh mana pembelajaran jarak jauh di rumah berjalan maksimal? Keaktifan wali peserta didik untuk berkonsultasi ke pendidik, tergabung dalam pengguyuban wali peserta didik dan jangkauan pendukung pembelajaran jarak jauh. Terlepas dari beberapa kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh daring, seperti tercukupnya pulsa, data yang sudah kecenderungannya peserta lebih lama menggunakan gadget, yang kadang tidak hanya digunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas di sekolah, tapi digunakan juga untuk nge-game yang lain-lain. Untuk mengetahui hal itu memang perlu adanya evaluasi atau tindak lanjut dari lapangan sekolah, memvisit ke rumah peserta didik untuk bisa mengali persoalan apa yang dicari dan beri solusi yang tepat. Nah, seandainya dalam kondisi darurat, ini sekolah dapat menggunakan kurikulum darurat. Ketercapaian kurikulum tidak diprioritaskan. Pendidik juga tidak boleh memaksakan peserta didik untuk menggunakan cara-cara tertentu. Pola pembelajaran jarak jauh
harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Misalnya daerah memiliki sinyal tidak boleh dipaksakan online dan seterusnya. Guna menggali persoalan yang dihadapi peserta didik atau wali peserta didik, maka digunakan komunikasi online atau komunikasi lain yang lebih aman. Media massa diharapkan bisa membantu dan menjembatani berbagai macam kendala pembelajaran jarak jauh yang dialami oleh pendidik, serta wali peserta didik dan masyarakat. Demikian pemaparan oleh saya mengenai perbedaan berdasar mengenai pembelajaran jarak jauh dan sekolah reguler. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.